Mas, IKN di mana? Rocky Gerung lagi. Selamat ulang tahun. Perubahan atau dungu? Iya. Tak ada habisnya. Mantap. Wow, luar biasa. Perubahan atau dungu? Aduh, gimana mau meyakinkan 270 juta warga Indonesia ya, untuk meyakinkan satu perempuan aja belum mampu. Otak waras. Kita tanya nih ya, lanjut pembangunan atau lanjut jomblo? Salam waras dan jomblo selamanya. Lanjut pembangunan. Kenapa sih saya yang berasal dari NTT semangat sekali bela Pak Jokowi? Dulu sebelum Pak Jokowi jadi presiden, kita selalu merasa bahwa kita yang dari timur, khususnya dari NTT, selalu dianaktirikan, khususnya di bagian pembangunan. Kalian bayangkan aja, untuk mendapatkan penerangan listrik, kita pakai motor listrik orang yang nyalanya dari jam Itulah 5 sore kenapa ya, sampai jam 10 malam. banyak masyarakat Cuma bisa mencintai pakai Presiden satu lampu Jokowi. aja. Itu pun enggak seterang Karena lampu di era Pak PLN. Jokowi, Iuran mereka tiap itu bulan itu merasakan 50.000 langsung hanya untuk satu hasil lampu. kerja nyata. Terus untuk naik angkutan umum, kita harus berjalan berkilo-kilo dan menanjak. Untuk kalau sampai di tempat tujuan tepat waktu. Jadi kami sangat merindukan pemerataan pembangunan. 1 tahun di periode pertama dari Presiden Jokowi, jalan di desa kami langsung diaspal. Tidak sampai di situ, pembangunan PLN pun selesai. Pembangunan sekolah, SMP dan SMA baru banyak. Kita mulai diperhatikan oleh pemerintah. Pada saat dulu ada yang bilang kita nggak butuh pembangunan, kita nggak butuh jalan. Saya sangat sakit hati. Mungkin mereka yang tinggal di kota gampang-gampang aja bilang begitu. Naik BBM kita nggak demo kok. Terserah, ada yang bilang, ya kalian diam aja, kalian nggak nuntut. Hei, masalahnya suara kita didengar apa enggak? Ya. Jadi untuk Bapak Jokowi, terima kasih banyak atas perhatian Bapak kepada kami yang khususnya dari timur. Jadi kita merasa bahwa pemerataan pembangunan sekarang sudah terjadi. Nah, Rocky Gerung dan konco-konconya, kalian lihat ya, kalian bisa aja terus mengejek, menghina atau nyinyir ke Presiden Jokowi, tapi rakyat tak pernah akan menganggap itu. Rakyat tetap merasa Pak Jokowi adalah salah satu presiden yang terbaik, dan bahkan jadi salah satu yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia sampai saat ini. Dan komentar dari netizen tadi sangat telak ya, Rocky Gerung ya. Rocky Gerung ngomong perubahan atau dungu. Dibalas warga dengan lanjut pembangunan atau terus jomblo. Dan dari pengakuan masyarakat di NTT tadi ya, di Indonesia Timur, beliau mengatakan bahwa di era Pak Jokowi perubahan itu nyata adanya. Kemajuan yang mereka damba-dambakan itu benar-benar diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Tadi warga bercerita ya, sebelum era Pak Jokowi, bahkan mereka untuk menikmati listrik saja harus menggunakan diesel ya, dimana itu sangat boros. Untuk iurannya itu sekitar 50.000 per bulan, dan itu hanya untuk satu lampu saja. Sementara setelah di era Pak Jokowi, pembangunan atau listrik masuk desa itu jadi semakin merata dan mereka menikmati yang namanya listrik itu. Kemudian soal pembangunan jalan, warga menyebutkan sebelum dibangunkan jalan, akses jalan di era Pak Jokowi, mereka itu harus berjalan kaki menempuh jarak yang sangat jauh, itu memakan waktu yang sangat lama. Dan setelah era Pak Jokowi dibangunkan akses jalan, mereka itu menjadi sangat senang,
segala sesuatunya jadi lebih mudah. Perekonomian pun juga semakin baik. Jadi buat Rocky Gerung dan konco-konconya yang terus menerus menyudutkan Pak Jokowi, nyinyiri Pak Jokowi, kalian harus lihat ya, pengakuan langsung dari masyarakat itu seperti ini. Pengakuan langsung dari masyarakat yang mereka rasakan di era Pak Jokowi itu jauh lebih baik dari era sebelumnya. Nggak seperti yang sering kalian dengung-dengungkan itu. Lanjut kita lihat video berikutnya. Sales IKN di mana? Sales IKN di mana? Di sini saya bisa memahami dari setiap kata-kata Rocky Gerung. Ternyata Rocky Gerung bukan mewakili suara rakyat. Ya, Ternyata Rocky Gerung itu suaranya mewakili orang-orang yang rakus, orang-orang yang haus akan jabatan. Ternyata suara Rocky Gerung tak lebih hanya suara pesanan dari para elit-elit politik yang tidak bisa berkuasa di waktu Pak Jokowi menjabat menjadi seorang presiden. Rakyat kecil hanya dijadikan alasan buat ambisi kalian. Ini dijadikan alasan saja. Sebutnya bela rakyat. Tapi rakyat yang mana? Harapan saya semoga Pak Jokowi sehat dan semoga Pak Jokowi selalu ada dalam lindungan Allah. Om Preman, bagaimana pendapat Om Preman? Kenapa sih kok banyak sekali orang-orang kepengen menurunkan Pak Jokowi? Kenapa? Ya saya jawab gini loh, memang di negara luar sana kalau kita tinjau dari luar asing Eropa sana, Amerika itu memang benci kepada negara Indonesia itu karena takut negara Indonesia menjadi maju. Kenapa? Kalau kita menjadi maju, apapun kita olah sendiri dengan negeri sendiri ini, negara sana yo nggak kebagian bahan mentah dari kita. Nah itu satunya. Dan itu dipeloporin oleh memang dulu pada zaman Pak SBY, tapi eksekusinya itu pada zaman Pak Jokowi ini. Jadi mereka memang takut kepada Pak Jokowi ini dengan alasan itu. Tapi kenapa ke orang-orang pribumi sendiri itu, orang-orang Indonesia sendiri juga kepengen menurunkan Pak Jokowi? Nah, ini menurut orang desa ya, orang desa yang tidak itu dengan mengait-ngaitkan dengan istilah itu, sehingga orang-orang desa itu menganggap bahwa orang-orang yang kepengen melengsarkan Pak Jokowi itu termasuk orang-orang yang dibayar oleh negara Eropa. Nah itu menurut orang Jawa lah ya, menurut orang Jawa. Jadi kalau dikait-kaitkan itu seperti itu. Jadi sewaktu ada seseorang yang ditakuti terus kepengen dilengsarkan, itu termasuk juga seperti kita, angan-angan kita itu seperti itu. Untuk itu saya menghimbau kepada penduduk Indonesia bahwa apapun itu isu-isu yang mengenai kejelekan Pak Jokowi itu ya kita hiraukan saja. Terus kenapa orang Indonesia sendiri kepengen melengsarkan Pak Jokowi itu? Satu, karena mungkin dengan dibayar itu, dan satu itu mungkin raca kebencian atau iri dan dengki, ataupun mungkin itu mereka punya utang ke negara ini. Contohnya itu BLBI ya dulu itu yang katanya itu 110 triliun itu akan diungkit lagi atau akan dimunculkan lagi oleh Pak Jokowi agar mereka semua yang berhutang itu untuk membayar hutangnya. Dan bisa jadi mereka itu takut kepada Pak Jokowi sehingga sebelum tongkat estafet itu diberikan kepada presiden berikutnya itu seolah-olah agar menjegal di pertengahan tidak sampai ke finish, itu maksudnya begitu, sehingga bisa jadi kalau dijegal Pak Jokowi atau diturunkan sekarang itu bisa-bisa utang-utang BLBI itu akan diputihkan
oleh orang-orang yang mendukung orang-orang yang berutang itu.